memiliki Allah seperti Engkau. Kami sadar Tuhan kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah datang onsite Tuhan. Kami melatih tubuh kami untuk beribadah. Kami berikan Tuhan jiwa kami, pikiran, perasaan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini roh kami boleh mengalami Tuhan terobosan yang baru Tuhan. Sehingga di tahun 2023 ini roh kami boleh semakin kuat, iman kami semakin kokoh Tuhan. Dan kami berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami itu yang digenapi dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sadar Tuhan kami hidup, kami masih diberikan nafas karena Tuhan punya rencana atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan di nafas kehidupan kami ini Tuhan, kami mau pakai Tuhan hidup kami untuk melayani-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena kami sadar itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami mau taklukkan Tuhan pikiran kami, perasaan kami untuk ditundukkan kepada kebenaran firman-Mu. Hanya kebenaran firman-Mu saja yang memerintah, membebaskan, memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat-Mu yang mendengar, baik yang onsite maupun streaming secara online. Kami percaya Tuhan darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami, membuat kami Tuhan mengalami terobosan yang baru Tuhan, dan kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Kami siap Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa semuanya, shalom. Baik yang secara Zoom, secara streaming, halo Bapak Ibu semua, shalom semuanya. Lambaikan tanganmu saudara, tunjukkan semangatmu semua, semangat, amin. Ya luar biasa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu yang bisa hadir onsite ya. Bapak Ibu memutuskan untuk hadir ya. Luar biasa, berarti kita memberi korban ya. Karena kalau onsite kita kan perlu ekstra ya. Datang lebih dulu ya, hadir tuh lebih dulu di sini saudara. Dan sama-sama kita mempersiapkan hati kita baik yang juga secara Zoom maupun online ya. Semua kita boleh mengalami berkat firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya di 2023 ini Tuhan mau kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Ya, oleh sebab itu saya berikan tema hari ini tentang proses menjadi dewasa. Katakan sama-sama yuk, proses menjadi dewasa. Ya, di tahun 2023 ini biarlah setiap jemaat Tuhan ya semua boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, nah kita baca statementnya sama-sama yuk. Ya, lanjut. Ya, kita katakan yuk sama-sama dari hati kita semua. Yuk, 2, 3. Menjadi tua itu pasti, ya. Menjadi dewasa itu pilihan. Ya, saudara, kenapa? Karena kalau kita, saudara ya, benar-benar bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita boleh-boleh benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, umur boleh semakin bertambah. Tapi saudara ya, untuk menjadi dewasa di dalam karakter itu pilihan. Ada orang tua yang hidupnya seperti anak-anak saudara. Ya, tetapi ada orang masih muda, dia dewasa secara karakter. Nah Tuhan mau kita bukan hanya bertumbuh secara usia jasmani kita, fisik kita. Tetapi kita juga menjadi dewasa di dalam karakter kita. Amin. Ya, nah kita lihat saudara, dewasa menurut Kamus Online Webster ya 1828 artinya itu matang. Katakan sama-sama matang. Ya, matang itu artinya apa? Disempurnakan oleh waktu atau pertumbuhan alami, ya menjadi pria atau wanita yang dewasa. Artinya apa? Baca sama-sama yuk. Lengkap, utuh, siap. Artinya saudara, bukan secara fisik saja, tetapi secara jiwa pun dia sehat saudara. Jiwanya dipulihkan, ya, yang trauma masa lalunya disembuhkan, yang penuh dengan kecewa, kepahitan, iri hati, dengki, segala niat jahat dipulihkan. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga mental kita sehat, kita mensupport, menguatkan banyak orang, merangkul banyak orang, melayani Tuhan. Ya kenapa? Karena jiwa kita sehat. Ya, dan roh kita memiliki roh yang menyala-nyala saudara ya. On fire terus di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang on off, Senin Kemis. Apalagi orang Kristen tomat ya, kadang tobat, kadang kumat. Tetapi kita boleh memiliki konsistensi.
Ya, kesetiaan sampai akhir hidup kita, katakan amin. Ya, dan disitulah kita mulai mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan sama-sama matang. Nah, kalau saya bawa 2 telur hari ini, ada telur yang mentah dan telur yang matang, mungkin Bapak Ibu tidak akan ada yang tahu ya, mana telur yang matang, mana telur yang mentah. Karena secara penampilan fisik pasti semuanya sama ya, bentuknya, wujudnya, sekilas pasti kita lihat sama. Tapi dari mana kita tahu bahwa telur itu yang satu matang, yang satu mentah? Dari mana Bapak Ibu? Pada waktu kita banting saja ya, pada waktu kita pecahkan saja ya. Kalau yang matang pasti apa? Retak aja ya. Tetapi kalau yang mentah apa? Pecah ya. Nanti kedewasaan kita akan dilihat Saudara dari 2 peristiwa. Katakan sama-sama, dari 2 peristiwa. Orang yang dewasa sama yang anak-anak itu akan terlihat. Waktu hidupmu dibanting ya, diproses dengan satu tekanan, ya mungkin kau tuh mengalami satu proses di mana kau ada di titik terendah hidupmu. Ya, kau dihina orang, direndahkan orang, diinjak-injak orang, dicampakkan, diabaikan. Ya, tidak dihargai orang, nanti kelihatan. Kalau kau matang, kau akan dapat tetap tersenyum dan berkata, how great is our God, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kau tetap setia beribadah, kau tetap setia melayani Tuhan, itu tandanya kau sudah matang. Tapi waktu ditekan, ya nggak dihargai, kau ngambek, kau marah, kau mundur dari Tuhan, kau tidak pernah datang lagi ke gereja, bahkan kau kecewa sama Tuhan karena mungkin doamu belum dijawab atau pengharapanmu belum terwujud, itu menandakan kau masih anak-anak, belum dewasa Saudara. Atau nanti setelah Tuhan promosi hidup kita, Tuhan angkat hidup kita, Tuhan muliakan kita, kelihatan juga. Yang matang dia akan semakin merendahkan hati. Amin. Padi itu makin berisi makin menunduk ya. Nanti kalau yang masih anak-anak, masih kopong, masih mentah, ketahuan waktu dimuliakan, dipromosi Tuhan jadi sombong. Ya lupa diri, nah kita harus berjaga-jaga. Ya di titik terendah hidup kita harus terus belajar menjadi dewasa. Tapi nanti di titik Tuhan juga angkat kita jangan berhenti, kita harus terus bertumbuh, berproses menjadi dewasa secara karakter kita. Ya, nah kita lihat ayatnya di dalam Matius 5 ayat 48. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Yuk, Matius ya, dewasa itu artinya teleos ya, orang yang telah mencapai kedewasaan penuh ya. Matius 5 ayat 48, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, sempurna bahasa aslinya di sini teleos. Katakan sama-sama teleos. Ya, Tuhan memerintahkan kita menjadi teleos. Ya, dewasa, lengkap, utuh, ya. Artinya apa? Secara kedewasaan itu penuh, komplit. Secara usia dia bertambah, tapi secara jiwa dia sehat, secara rohani dia semakin matang, dia semakin mengenal Tuhan, sehingga hidupnya maksimal untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya Saudara ya, menjadi dewasa dalam Kristus itu tidak ditentukan oleh, baca sama-sama yang pertama apa? Usia kekristenan. Ya, oh Bu Pendeta, saya tuh sudah 50 tahun beribadah di sini. Wah, bagus Pak, bagus Bu. Di jemaat di tempat kami juga ada ya, yang sudah 40-an tahun beribadah, berjemaat ya, tetap setia ya. Rumahnya pindah jauh pun tetap datang Saudara ya, karena apa? Sudah komitmen ingin berjemaat dan bertumbuh di gereja. Ya. Nah, tetapi bukan hanya 40 tahunnya atau 50 tahunnya atau 20 tahunnya Saudara, bukan angka. Ya, tetapi bobot kualitas kekristenan kita. Betul? Bukan jabatan. Ya, sekalipun saya pun sebagai gembala, ya saya pun juga harus sama bertumbuh. Ya, ada juga gembala yang sifatnya kayak anak-anak tidak dewasa. Wah, mau jabatannya majelis kek, mau jabatannya mungkin dia ya seorang pimpinan di perusahaan, tapi belum pasti menunjukkan dia orang yang sudah dewasa atau apa? Pengetahuan rohani kita. Ya mungkin Bapak Ibu hafal semua ayat, paham, jago bawa firman, tapi itu tidak menunjukkan juga kalau kita sudah dewasa. Atau karunia rohani kita. Ya di Matius 7 ya Saudara lihat ya ayat 25, 26, 27. Ya mereka melakukan karunia-karunia rohani. Aku telah Saudara dikatakan bernubuat ya Tuhan. Aku telah mengusir setan. Aku menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyala kamu sekalian hai pembuat kejahatan. Ya dia karunia rohaninya bagus. Dipakai Tuhan hebat. Tetapi itu tidak menjamin kedewasaan.
Jadi jangan mengukur kedewasaan rohani seseorang dari atas panggung, dari pelayanannya, dari namanya dia jadi orang Kristen, dari jabatannya, dari pengetahuannya, dari karunia rohaninya. Amin Bapak Ibu. Jangan terjebak di sini ya. Next kita lihat sama-sama. Nah di sini kita belajar ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu mengapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Mengapa? Ya, karena kita lihat yuk sama-sama ayatnya dalam Galatia 4 ayat 1 baca sama-sama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum apa? Akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi saudara, kita setelah lahir baru statusnya itu anak Allah. Katakan saya anak Allah. Ya, kita putra dan putri kerajaan sorga. Bapak kita di sorga punya warisan buat kita. Wow, siapa di sini mau dapat warisan dari Bapak di sorga? Wah, saya juga mau ya. Seorang Bapak yang baik ya. Kalau dia punya sesuatu pasti dia akan wariskan buat siapa Bapak Ibu? Buat anak-anaknya. Bapak di sorga juga Bapak yang baik. Dia juga akan memberikan warisan kepada kita. Warisan Bapak di sorga bukan hanya cuan, bukan hanya sifatnya kekayaan materi ya Bapak Ibu ya. Tetapi pemulihan yang seutuhnya yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi kenapa ya Tuhan belum bisa berikan kepada kita? Ya karena kita belum akil balik. Artinya akil balik apa? Belum teleos. Belum menjadi dewasa. Sekarang kalau saya bawa uang $100 sama bawa pilihan banyak coklat. Kira-kira kalau saya tawarin ke anak kecil, anak itu pilih uang $100 atau coklat? Kasih pilih coklat. Padahal value-nya lebih besar yang $100 atau yang coklat? Lebih besar $100. Tapi kenapa dia nggak pilih yang $100? Karena buat dia itu hanya selembar kertas biasa, betul ya? Tapi coklat ini memberikan dia cita rasa yang manis, yang enak sehingga dia memilih untuk memilih apa? Coklat. Ya, seperti itulah saudara, kalau kita belum dewasa saudara, kita nggak bisa menerima. Sekalipun kita statusnya anak, tapi kita akhirnya sama dari seorang hamba. Kita belum berhak menerimanya. Makanya fokus kita jadi orang Kristen saudara, bukan kaya. Katakan amin. Jangan cari Tuhan hanya untuk cari kekayaan saudara, nanti nggak ada bedanya sama kita ke Gunung Kawi, ke dukun-dukun. Jadi orang Kristen fokusnya apa saudara? Goal hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ya, jangan salah fokus. Ya, kita lihat next. Nah, di sini sama-sama saudara ya, kita terus belajar. Ya, apa sih langkah-langkahnya saudara? Kita itu menjadi dewasa di dalam apa sih? Ya, kita belajar menjadi dewasa di dalam 4 pilar kehidupan ini. Yang pertama apa pilarnya harus kita bertumbuh? Katakan rohani saya. Kerohanian saya. Ya. Bertumbuh secara kerohanian bagaimana? Ya, kita ada disiplin yang namanya doa. Ya kan? Siapa di sini setiap pagi ya, bangun tidur disiplin doa? Ya kan? Itu membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Kita latihan disiplin. Ya, orang mengorok, kita harus bangun. Ya, saya juga dengan suami begitu melatih bersama jemaat. Ya, setiap pagi kita doa, ada sesi 1 jam 4, ada sesi 2 jam 5. Ya, suami saya setengah 4 udah mandi saudara ya, karena harus memimpin doa saudara. Ya, latihan disiplin. Ya, bukan karena kewajiban saya orang Kristen saya harus doa pagi, bukan, tapi saya haus akan Tuhan, saya melatih ya jiwa saya ya untuk tetap haus dan lapar akan Tuhan, merenungkan firman setiap hari, ya membangun mesbah keluarga, lalu apa ibadah di gereja lokal, jangan pindah-pindah gereja, putuskan untuk tertanam saudara, itu untuk pendewasaan rohani. Tapi yang kedua juga kita harus dewasa secara apa? Keuangan kita, bagaimana saudara pencatatan keuanganmu, bagaimana engkau memberi persepuluhan, ya menyiapkan dana darurat, jangan nanti kalau giran susah minta sana minta sini, ngutang sana ngutang sini, nah itu tandanya belum dewasa. Ya, lalu apa? Siapkan dana pendidikan, ya kan? Lalu apa? Pemberesan hutang bagi masih yang punya hutang. Jangan kalau udah punya hutang ngabur. Ya, kabur nggak bayar hutang. Orang benar harus bayar hutang. Coba kalau masih anak-anak, ya terima langsung habis, terima langsung habis. Ya, pengen beli ini gesrek, pengen beli itu gesrek, nggak dewasa dia. Lalu juga harus dewasa secara membangun keluarga. Yang masih single gimana? Kau membangun pranikahmu? Jangan begitu pacaran langsung kissing, petting, banting, bunting. Ya, itu namanya belum siap menikah. Ya di sini yang single-single kalau pacarmu udah belum apa-apa minta kissing, mau petting.
ya mau bukain bajumu, itu tandanya pria itu dan wanita itu belum dewasa. Jangan menikah sama anak-anak, nanti pernikahanmu pasti hancur. Ya, anak-anak berarti belum siap menikah. Kalau sudah dewasa dia menjaga kesucian dirinya. Ya, kalau orang muslim bilang kamu bukan mukrimnya, jangan pegang-pegang dan sentuh saya. Betul tidak? Orang muslim aja tahu kok. Apalagi kita standarnya anak Tuhan, masa belum apa-apa udah gedebak-gedebuk buka baju. Ya, cium sana cium sini, itu belum dewasa. Nah yang model begitu kalau orang tuanya nanti dia anaknya hamil dikawinin, tambah parah itu pernikahannya. Jangan pernah menikahkan orang yang hamil di luar nikah, lebih baik layani dulu. Sampai anaknya lahir pun gak apa-apa. Ya karena pernikahan itu bukan solusi dari kita hamil saudara. Coba ntar kalau semua jemaat hamil dikawinin, gerejanya hancur saudara lama-lama. Betul saudara, kenapa semua jejak mengikuti, betul gak ya? Nah orang hamil itu dilayani dulu jiwanya. Makanya saya di gereja bekerja sama Rumah Ruth di Bandung. Itu pelayanan hamil di luar nikah. Dia sudah hamil melakukan kesalahan, udah itu dinikahkan. Jelas dia belum siap menikah. Dia belum tahu membangun rumah tangga, harusnya diapain? Dibina dulu, disembuhkan dulu, dipulihkan dulu jiwanya. Gak usah terburu-buru karena mau nama baik keluarga dikawinin. Akhirnya apa? Citra pernikahan lama-lama rusak saudara. Akhirnya pernikahan itu jadi cuma pelarian karena nanti malu keluarga, dikatain orang. Padahal anaknya belum siap. Kita di gereja beberapa kali terjadi ya, saudara kehamilan luar nikah kita tetap gak mau kawinin, kita layani. Wah sampai hari ini itu orang berterima kasih, sampai orang tua yang berterima kasih, puji Tuhan Bu Pendeta, Pak Pendeta gak nikahin anak saya. Wah benar saudara, entar yang pacar yang masih terikat pelacuran lah, narkoba lah, coba kalau dikawinin, kan gak boleh cerai. Betul Bapak Ibu? Mendingan dia jadi single parent, dia tunggu waktunya sampai dia dewasa. Kalau memang kamu dewasa, ada kok seorang pria nanti yang mau terima kamu apa adanya, saya bilang. Tuhan sudah siapkan satu pria, ya, yang mau sungguh-sungguh terima keadaan kamu. Kalau kamu juga nggak siap mengurus anak, anaknya bisa dibantu untuk diadopsi. Jadi ada jalannya nggak pernikahan, solusinya. Nah ini saudara banyak orang tidak mengerti. Ya, yang sudah menikah pun gitu. Suami harus semakin dewasa, istri harus semakin dewasa. Bagaimana ya? Harus dimuridkan. Anda harus belajar menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Nanti kalau punya anak bagaimana? Belajar parenting, mendidik anak. Saya pun dan suami begitu nggak kucuk-kucuk jadi dewasa saudara. Saya pun banyak belajar dari kegagalan. Ya, dan banyak sekali kami suami istri melakukan banyak kesalahan. Di titik kesalahan itulah kami mau bertumbuh. Kata kuncinya yang penting kita mau ya menjadi dewasa dan ikuti prosesnya. Bagaimana menyelesaikan konflik? Ya, nggak konflik marah tinggal pisah, jangan pergi ke rumah orang tua. Nah, itu tidak dewasa. Demikian juga dengan pilar kesehatan, kita harus belajar ya, membangun kesehatan tubuh kita, olahraga, jiwa kita ya, bagaimana kita punya komunitas yang sehat ya, lalu pola makan kita dan cek kesehatan kita. Nah, semua itu saudara kita harus bertumbuh menjadi dewasa di 4 pilar ini ya. Next. Nah, kita lihat saudara. 1 Korintus 13 ayat 11, mari kita baca sama-sama. Ketika aku kanak-kanak, ya, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa? Dewasa. Dewasa itu artinya apa? Matang. Aku apa? Kalau udah dewasa dia bisa apa? Memilih, memutuskan, meninggalkan. Meninggalkan apa Bapak Ibu? Sifat kanak-kanak. Katakan, sifat kanak-kanak harus saya tinggalkan. Ya, yang sampai hari ini masih punya sifat kanak-kanak. Ya, Anda harus berubah dari nepios itu mentah, ya menjadi teleos, matang. Katakan nepios menjadi teleos. Gimana caranya? Ya harus ditinggalin nepiosnya. Say goodbye to nepios, goodbye nepios. I want to go to teleos. Betul tidak? Nah kalau kita nggak mau tinggalkan nepiosnya tetap terus pertahankan. Gimana kita mau bertumbuh menjadi dewasa? Ya, next kita lihat saudara. Ya, kita mau terus belajar ya secara cepat saja kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi. Saudara siap ya? Next. Ya, yuk. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, apa itu? Ya, kata-kata, merasa dan berpikir. Next, langsung saja. Ya, cara pikir kekanak-kanakan itu apa saudara? Ya, egois. Lalu apa? Mudah marah. Lalu apa? Minta perhatian, lalu apa? Suka yang manis-manis saja, ya. Lalu berkata tanpa berpikir dulu. Apalagi? Sombong. Lalu apa? Suka pamer. Lalu apa? Belum dapat diandalkan. Inilah sifat kanak-kanak saudara.
Anak-anak itu pokoknya pikiran untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Makanya anak-anak suka berebutan mainan. Anak-anak suka nggak mau kasih apa yang dia punya. Ini punya aku. Kakak nggak boleh ambil. Adik nggak boleh ambil. Lalu dia berebutan, dia berantem. Tapi kalau dididik, anaknya jadi dewasa. Biar anak kecil dia dewasa, betul ya? Kamu boleh mainan-mainan aku, kita main sama-sama yuk. Itu tandanya anaknya dididik menjadi apa? Dewasa, dia belajar berbagi, betul nggak? Ya, nggak kayak anak yang kalau misalkan mau diminta dibeliin es krim, papa mamanya nggak mau, dia guling-guling. Suka lihat begitu. Di sekolah yang saya lihat, mamanya dijambak, dipukul karena nggak mau beliin sesuatu yang dia mau. Wah, itu nggak dididik, saudara, bahaya. Ya, apalagi apa yang dia mau dikasih, dikasih, dikasih terus, nggak pernah kenal kata tunggu. Wah, itu nggak ada remnya hidup, saudara. Ya, nanti besarnya saudara membabi buta itu, dikuasai daging terus. Kenapa? Karena nggak dididik. Ya, next kita lihat. Nah, ini kita harus tinggalkan. Sampai kapan saudara? Ya, di Efesus 4 ayat 13 sampai 15, yuk baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang dikatakan apa? Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau anak-anak gampang disesatkan, ya, dengan angin-angin pengajaran, ya, dia gampang terombang-ambing, saudara. Ya, hati-hati saudara, makanya kita harus menjadi dewasa. Iman kita harus kokoh di dalam Kristus, jangan diombang-ambingkan lagi. Amin. Oleh rupa-rupa angin pengajaran, teguh di dalam prinsip firman. Apa yang tertulis itu perhatikan saudara ya, itu berasal dari Tuhan. Ya, perkataan Tuhan itu menjadi pusat hidup kita. Ya, dan Yesus Kristus itulah ya sumber hidup kita yang sejati. Harus kokoh di sini saudara. Amin. Ya, next kita lihat. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Masalah tidak membuat kita dewasa. Namun respon kita terhadap masalah yang membuat kita menjadi dewasa. Ada orang bilang gini mas saya, aduh Bu Pendeta nantilah dengan berjalannya waktu masalah pasti buat dia jadi dewasa. Enggak tentu. Banyak masalah juga buat hidup orang makin hancur. Bahkan seumur hidupnya masalahnya sama, ngutang lagi. Enggak dewasa-dewasa, enggak bertobat-tobat saudara. Ya, 20 tahun lalu kenal dia tukang ngutang. Udah 20 tahun kemudian tetap ngutang, bahkan lebih parah sekarang jadi tukang tipu. Ya, yang WA sana WA sini, ya, pinjam sana pinjam sini mengatasnamakan orang, itu awalnya dari mana? Ya dia tidak mau berubah. Ya ini tidak pandang bulu. Saya pun jadi pendeta bisa seperti itu kalau saya tidak bertobat, tidak mau berubah. Ya, makanya saudara, respon itu harus dilatih. Orang yang dewasa dia belajar berespon benar, tapi kalau anak-anak bereaksi, makanya respon versus reaksi. Ya, kalau respon apa? Berpikir dulu baru bertindak, itu dewasa. Kalau sebelum ngomong mikir dulu. Sebelum buat keputusan pikir dulu apa akibatnya, itu dewasa. Tapi kalau anak-anak bereaksi, bertindak dulu baru mikir. Ya, dia maki-maki istrinya, kebun binatang, anaknya lah dikata-katain bego, goblok, tolol. Ya dia nggak mikir tuh. Dia nggak peduli. Jiwa dan mental anaknya dia rusak sendiri saudara. Coba kalau kita dewasa kita berpikir, kalau saya melakukan ini apa akibatnya? Nih kalau saya nih ambil keputusan untuk bisnis ini nih dampaknya apa? Jangan begitu ditawarin bisnis oke. Ya akhirnya bisnisnya bodong, akhirnya Anda rugi. Yang harusnya nggak perlu kehilangan uang jadi kehilangan uang, artinya apa? Merugikan juga istri dan anak-anak Anda. Akhirnya banyak tunggakan tidak terbayar, kenapa? Karena duit cash flow-nya kepake buat modal bisnis. Dia tidak mikir dulu. Nih yang suami istri ya. Kalau Anda mau berbisnis, dua-dua mesti sepakat. Salah satu nggak sepakat berarti jangan dilakukan. Amin Bapak Ibu. Kalau istri udah bilang no, suami ikutin dulu aja. Masa suami ikutin istri? Bukan, istri itu diberikan radar. Ya, dan istri bisa diberikan kepekaan. Tapi suami selonong boy, jalan terus. Akhirnya benar nggak dengerin istrinya, ketipu dia. Banyak kasus seperti itu saudara. Ya, jadi kita harus berpikir dulu. Masalah tidak semua membuat kita menjadi dewasa. Masalah yang membuat kita menjadi dewasa adalah ketika kita mau berlatih untuk berespon benar. Tidak terjebak saling menyalahkan, tapi kita mau ya belajar bersikap yang benar. Yuk lanjut lagi. Nah kita di sini lihat saudara, ya baca sama-sama yuk 2, 3. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang dapat menerapkan dan mengaplikasikan firman Tuhan
dalam kehidupannya sehari-hari sehingga hidupnya semakin mencerminkan Kristus. Sesimpel itu. Kalau Anda dewasa, Anda bisa aplikasikan firman. Firman tuh bukan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Bukan hanya yes yes amen, bukan hanya bergelegar-gelegar bahasa roh. Ya saya perhatikan di ruang doa, merinding-rinding bahasa roh, gemeteran saudara, dari awal sampai akhir bahasa roh. Begitu selesai amin, gosipin orang. Itu nggak dewasa saudara. Anda boleh kayak berbahasa roh kayak halilintar saudara. Ya tapi kalau mulut Anda masuk ke gosipin orang, ya Anda sama sekali nggak dewasa rohaninya. Doa Anda itu tidak berkuasa saudara. Makanya kita jadi orang Kristen jangan suka mengukur, waduh kalau nggak gemeteran nih kayaknya ibadah nih nggak ada hadirat Tuhan nih, kok gue nggak ada rasa merinding. Ya, lu kira hadirat Tuhan diukur dari merinding-merinding? Ntar apa bedanya? Gampang saudara merinding-merinding mah, nangis-nangis tuh mah bisa dibuat. Tanya tuh pemain musik. Gak usah nangis-nangis di gereja, itu di konser juga banyakin nangis-nangis. Merinding-merinding sampai pingsan-pingsan, bener gak? Itu mah gampang direkayasa kalau yang kayak gitu-gitu. Tuhan cari penyembahan yang dalam roh. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menggelegar-gelegar merinding-merindingnya, lu gemeteran-gemeterannya, bahasa roh kenceng-kencengnya. After death-nya itu loh, habis doa berkat amin terpulang gimana karakter hidupmu sehari-hari, amin. Ya jangan cuma bangga, gue udah berbahasa roh, berkarunia lidah, gue bisa bernubuat, oke bagus. Tapi aplikasikan firman gak? Tunduk suami gak? Bagaimana melayani suami, bagaimana melayani anak-anak? Halo, amin Bapak Ibu. Orang dewasa tuh tidak mengukur lagi kekristenan dari cuma sekedar gelegar-gelegernya ya saudara ya. Hiruk pikuknya, wah jemaatnya ribuan, enggak. Tuhan enggak pernah lihat itu saudara. Nanti pada akhirnya semua kita akan melewati yang namanya proses diuji, dimurnikan. Ya, yang penting nih seberapa jiwa yang dipercayakan semua bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya kita semua mau dibentuk, mau diproses. Ya, yuk next. Aplikasikan firman dalam hidupmu sehari-hari. Itu yang jauh lebih penting saudara. Belajar mengampuni ya, belajar melayani ya. Yuk next. Nah bagaimana kita dapat bertumbuh dewasa dalam Kristus? Yuk kita masuk ke dalam poinnya. Lukas 8 ayat 15 baca sama-sama yuk. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu lalu apa? Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Gimana jadi kita menjadi dewasa? Yang pertama harus hidup di dalam ketekunan. Katakan sama-sama ketekunan. Kalau nggak mau tekun, nggak dewasa-dewasa Bapak Ibu. Halo, ya. Makanya waktu dengar firman pastikan setelah mendengar firman itu dikatakan harus apa? Simpan dalam hati yang baik. Karena ada hati yang nggak baik. Makanya nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti. Cuman jago ngomong doang. Ya nanti tong kosong bunyinya nyaring. Kita nggak diajar untuk jago ngomong. Praktek Bapak Ibu. Amin. Dan itu perlu ketekunan. Katakan sama-sama ketekunan. Ya itu dimulai dari apa? Sikap Bapak Ibu waktu dengar firman. Ya arahkan hati dan pikiranmu sungguh. Kalau dengar firmannya aja sambil main-main, sambil ngobrol, sambil mikirin mungkin dari sini ntar mau makan apa, nggak fokus, kehilangan momennya. Lah kalau nggak didengar gimana mau disimpan, makanya ditanyakan minggu kemarin khotbahnya apa? Apa ya? Yang pengkhotbahnya aja lupa, apalagi isinya, betul tidak? Makanya kan kita perlu simpan, kalau arti kata simpan artinya apa? Kita nggak stop hanya dengar, kita mesti terus ulang-ulang. Puji Tuhan sekarang udah ada YouTube, habis khotbah minggu, bisa di save di YouTube, ya di-upload supaya jemaat bisa dengar berulang-ulang sampai dapat pesan firman Tuhan dan simpan dalam di tanah hati yang baik. Ya Tuhan, ya ini firman buat saya. Jangan gini, oh ini firman bagus nih, coba si A datang, si B datang, lu jadi juri Indonesian Idol nanti. Ya, ini kalau dia denger nih tadi sayang nih dia nggak datang, dicek ya, dia denger nggak tuh ya di online ya. Jadi mikirnya kepo hidup ngurusin orang. Kalau denger firman, Tuhan ini firman buat saya. Ya, kalau tersinggung gimana? Bagus. Gak usah marah sama pendetanya. Gak usah mikir-mikir kok dia tahu ya, jangan-jangan nih dia sengaja nih ngomong-ngomong gitu tuh, nyindir gue. Nah saudara berarti tanah hatinya nggak subur dong. Ya,
Ya kalau memang firman Tuhan itu menemplak ya terima. Emang kadang yang firman Tuhan ngomong itu nggak selalu yang indah-indah. Kadang juga nggak nyaman buat kita. Ya, kok gue disuruh begini sih? Ya kok gue disuruh mengampunin sih sampai kapan? Emang sampai kapan Bu Pendeta? Saya mau diinjek-injek terus. Oh, ada ibu begitu saya turun khotbah gitu ya. Emangnya saya mau seenak-enaknya diinjek-injek. Sabar tuh ada batasnya Bu. Iya Bu, kalau sabar ada batasnya, bukan sabar, itu namanya mendem. Betul nggak? Kalau sabar tiada batas. Nah kalau sabar ada batasnya, Tuhan hukum kita semua sekarang masuk neraka. Kenapa? Degil, keras hati. Makanya kasih Tuhan itu sabar, betul tidak? Dia terima kita dengan kasih yang tanpa syarat. Ya tapi kan nggak semua mau praktek. Yaitu kembali ke tanah hati orangnya. Ya yuk lanjut. Nah kita belajar lagi ya, kita next selanjutnya. Dan biarlah baca sama-sama apa? Ketekunan itu apa? Memperoleh buah yang matang. Kalau kita buahnya matang, kita jadi dewasa. Akibatnya apa? Supaya kamu menjadi apa? Sempurna, teleos, dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Wah kalau tak kekurangan suatu apapun aja, semuanya mau. Ya kan? Tapi gak mau jadi teleos, nepios terus, anak-anak terus. Ya pasti kekurangan. Ya, anak-anak itu kan harus mengandalkan orang tuanya, bener gak? Namanya juga anak-anak. Sampai disuapin, dikasih susu. Apa-apa juga nungguin emaknya, bapaknya. Iya enggak? Ya kita harus sampai pertumbuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya teleos. Dengan bertekun kita akan menjadi matang. Amin Bapak Ibu ya. Yuk lanjut selanjutnya. Ya, yang kedua kita harus tertanam dalam komunitas saling. Untuk menjadi dewasa tidak bisa sendirian. Tuhan tidak menciptakan kita hidup eksklusif hanya sendirian. Ya, kita baca ayatnya di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Yuk, 2 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan harus ditanam. Katakan ditanam. Ya, ditanam itu prosesnya gimana? Ya ke dalam, nggak kelihatan. Ya, makanya kalau fokus hidup kita Saudara, ya sungguh-sungguh mau menjadi dewasa, ya kita harus benar-benar mau ditanam. Ya, ego harus mau diremukkan, kesombongan harus mau dipatahkan. Sampai Anda dan saya tiarap. Bilang sama-sama yuk, tiarap. Tuh kalau musuh nyerang kita ya Bapak Ibu ya, kalau kepala kita masih jendul begini ya, pasti ketembak, bener gak? Ya, kunci jadi dewasa tuh tertanam tuh di dalam gak kelihatan. Gak usah jadi pusat perhatian orang, gak mau cari perhatian orang, jangan cari apa reputasi, pencitraan. Ya itu bukan jadi fokus utama kita Bapak Ibu, amin. Ya kita harus bersedia, tertanam, dibentuk. Kalau ditegur mau terima, terima kasih. Ya puji Tuhan masih ada yang mau menegur. Kalau kita masuk jurang dibiarin aja, sabodoto yang emang gue pikirin lu masuk jurang aja. Ya malah kasihan lah, amin Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu juga yang memang melihat saudaranya berbuat salah, disitulah sebagai saudara seiman kita belajar saling mengingatkan. Tentunya dengan tidak menghakimi ngomongnya ya. Lu nih emang nih berdosa terus hidup, mati aja lu. Jangan begitu. Ya, saya pernah kok di posisi kamu. Saya tahu jatuh bangun tuh perasaannya seperti apa. Terintimidasi itu seperti apa. Yuk kita maju sama-sama yuk. Kita bisa menang sama-sama. Amin. Kita dampingi saudara-saudara kita. Maju ya sama-sama untuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Ya lanjut. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nanti nih dalam komunitas ya, kalau kita tertanam di sebuah gereja lokal, Anda punya komunitas kecil, komsel sebutlah apa ya. Nah saudara saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan, belajar mendengarkan orang lain ya, belajar melayani. Nanti mulai yang komitmen dipercaya, terlibat dalam pelayanan gereja, ambil bagian. Amin. Mau saudara.
Orang dewasa tuh melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Disitulah kita saling bertumbuh. Ada yang jadi usher, ada yang jadi video, ya kameramen, ada yang jadi WL singer, ada yang jadi pendoa, ya ada yang jadi multimedia, semua admin, sekretaris, ya absensi pemerhati, apapun yang dipercayakan itu lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu dipraktikkan di dalam komunitas, di dalam gereja lokal, saudara kita bertumbuh. Ya, jangan melihat dan memilih bentuk pelayanannya, apapun yang dipercayakan. Ya, baru ya kita lihat sama-sama ya bahwa gereja itu bukan komunitas saling ya, saudara, gereja itu komunitas saling, bukan sekedar aktivitas. Ya, bukan hanya rajin, tapi kita punya teman-teman seiman ya yang sama-sama di mana kita punya spirit ya, mau saling membangun, menguatkan ya, untuk kita saling support satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi dewasa yang terakhir adalah kita harus mau diajar, dididik, dilatih. Katakan sama-sama yuk, diajar, dididik, dilatih. Jadi pengajaran firman itu penting gak Bapak Ibu? Penting. Ya, makanya di gereja kalau Bapak Ibu nanti ada misalkan apa tuh, healing movement camp ya Bu Ati ya, namanya healing movement camp ya. Ada retreat apa, ada pembinaan ya, lalu ada Bible study, apapun yang gereja lakukan ya, ada jam doa, itu semua dilakukan untuk apa? Mengajar kita, mendidik kita dan melatih kita. Ya, next, kedewasaan tidak diukur dari usia, Saudara ya, tapi dari tanggung jawab yang diterimanya. Nah, makanya waktu nanti sudah diajar, dididik, ya, Anda dilatih, Anda akan menerima tanggung jawab. Ya, terima itu sebagai satu proses pembentukan saudara menjadi dewasa. Makanya kalau kita menjadi dewasa saudara, kita pasti makin dipercaya. Kenapa? Orang senang mempercayakan kita. Wah, kalau percayakan sama Bapak A misalkan, itu pasti beres deh. Ya, semua pokoknya dia atur rapih. Ya, itu dia dewasa dalam menjalani tugasnya. Tapi kalau orangnya belum dewasa, begitu ngambek, kerjaannya ditinggalin saudara. Ya, berabe saudara. Ya, coba kalau dekor Natal, ya itu yang dekor ya belum dewasa. Ya, H-3 gereja belum diapa-apain saudara. Tapi kalau orang dewasa punya planning, betul tidak? Wah, Natalnya tanggal berapa? Berarti gue harus breakdown nih. Ya, bagaimana ngaturnya? Berarti tanggal sekian harus sudah rapi. Mulai dari mana preparationnya? Itu kan orang dewasa dipersiapkan, betul tidak? Ya, enggak hidup itu katanya gini, mengalir bersamamu ya. Lagunya memang sih indah saudara, tapi kalau mengalir itu percayalah selalu hidup kita dari atas nanti ke bawah. Ya, mengalir perlu tetapi harus tetap dalam planning, betul tidak Bapak Ibu? Orang dewasa dia punya plan, dia tahu nih besok pagi bangun mau ngapain. Bapak Ibu tahu nggak minggu depan ini mau lakukan apa mulai besok Senin? Ya, jangan mengalir aja mengalir terus mengalir. Saudara nggak punya rencana, nggak ada tanggung jawabnya. Ya gue kan emang gak ada kerjaan. Ya udah leha-leha aja, tidur-tiduran aja. Ya terus-terusan males, saudara bagaimana? Ya harus ada rencana, ambil tanggung jawab. Sekarang kerjaan tuh gak usah pilih-pilih Bapak Ibu. Tapi kan gue dulu bos, ya udah kalau sekarang harus jadi kurir lagi, jadi kurir lah. Ya emang bos salah kalau jadi kurir. Ya dengan setia lagi dengan perkara kecil nanti Tuhan bisa percayakan perkara besar. Kan banyak di pandemi yang dulunya bos terus hilang bisnisnya. Tapi gak mau lagi, bangkit lagi untuk dari nol. Merasa malu, merasa aduh kan gue dulu kan kerjaan gue kan duduk doang misalkan. Sekarang gue mesti ya berusaha lagi, berjerila lagi. Terus dia gak mau milih-milih. Akhirnya bener saudara, gak ada pemasukan karena kerjanya milih-milih. Saya ketemu ibu bos saudara, bangkrut di pandemi. Sekarang apa usahanya? Warung ayam. Ya, kok bisa Bu ya? Dulu dia keluar rumah naik mobil, mall, belanja sana belanja sini. Keluar mobil, ya naik mobil ke bandara keluar kota, ke bandara keluar negeri. Sekarang dengan peristiwa pandemi dan suaminya selingkuh ludes semua habis saudara bisnisnya. Tapi saya bersyukur ibu ini mau dilatih, mau dididik, mau komitmen. Ya dia ikut doa, dia dikuatkan saudara-saudara seimannya, hari ini dia punya warung. Walaupun kecil halal Bapak Ibu, amin. Dia gak malu tuh. Dari gak bisa masak dari nyonya, tinggal dimasakin, tinggal telepon aja mau pesan makanan dari hotel bintang berapapun dia bisa bayar dulunya. Sekarang dia mau capek-capek bangun subuh ke pasar. Ya di usia yang sudah 60-an loh. Kalau masih muda mah masih oke nih ibu 60-an. Kalau gak percaya saya bisa kenalin nih. Ada saksi hidupnya. Gak usah jauh-jauh tuh orangnya di Kemayoran sini dekat saudara. Ya dia gak malu.
Itu dewasa. Amin Bapak Ibu. Bukan masalah jumlah, masalah karakter, attitude, sikap hati. Dia belajar berespon benar. Ya, jadi kita juga siap mau diikut proses pelatihannya saudara ya, pembentukannya. Tinggalkan sifat kanak-kanak ya. Next kita kembali ke ayatnya saudara yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Baca sama-sama yuk. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku memilih memutuskan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Next, gimana meninggalkan sifat kanak-kanak saudara? Ya ini kesimpulannya, Bapak Ibu bisa screenshot, belajar ya. Artinya apa? Kita mengambil tanggung jawab. Kita tidak lari dari proses. Ya, kita taat lakukan perintah dan tekun sampai akhir. Ketika kita lakukan 4 hal ini, apapun yang dipercayakan ambil tanggung jawab. Jangan mengukur ini kecil, ini besar, cuman begini doang masa dipercayakan ke gua sih. Jangan begitu Bapak Ibu. Ya, justru yang kecil-kecil itu yang saudara sering kali remehkan, saudara abaikan, gak ambil tanggung jawab itu sebenarnya sumber berkat Tuhan buat saudara. Ya coba mulai kembali. Ya ambil tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan. Mungkin hari ini kau masih melakukan bisnis yang kecil. Di jemaat kami saudara ada yang dulunya mantan ART di Malaysia, gaji lumayan 8 juta sebulan. Ya akhirnya karena menikah dia pulang, gak kerja lagi di Malaysia saudara. Begitu menikah bersama suaminya hanya dagang kue. Ya waktu di pandemi saudara dia cerita di komunitas ya, kita kan tiap pagi ada breakout room tuh, dia bilang aduh Bu, saya untuk cari untung 20.000 aja itu mesti keringetan, kena panas karena dia bukan tukang kue yang online, dia masih gaptek. Dia keliling komplek naik sepeda. Yang kadang-kadang buat saya sedih Bu Pendeta, kata dia, aduh Bu saya tuh kalau kue udah dipegang-pegang udah itu orangnya kagak jadi beli, yang ada saya harus buang itu kue, kata dia. Jadi saya makin gak dapat untung. Untuk dapat 20-30 ribu aja dia harus berjuang. Saya ngomong sama dia, Bu, Ibu jangan pernah meremehkan untung 20 ribu itu ya. Ibu ingat baik-baik. Kalau Ibu lakukan itu dengan sebuah proses di mana Ibu mau dididik, dilatih. Ya, Ibu tahu Tuhan itu lagi sedang mempersiapkan Ibu nanti untuk satu waktu Ibu jadi pengusaha. Saya bilang begitu. Ibu akan mengelola ratusan juta, tapi setia dulu dengan hal ini. Nggak nyampe 1,5 bulan saya ngomong begitu. Ini kisah nyata juga Bapak Ibu. Orangnya ada. Sekarang di Green Lake, dulu di Depok rumahnya reok saudara, rumah kontrakan murahan kayak kandang. Sekarang Tuhan angkat tinggal di Ruko Green Lake saudara. Nyewa itu bosnya 150 juta. Tiba-tiba dalam waktu 1,5 bulan dari sejak saya ngomong sama dia, kamu stop bersungut-sungut ya. Kamu dididik Tuhan lewat jualan kue kamu ini untuk kamu jadi dewasa. Bersyukur saya bilang gitu. Dan dia bertobat, dia lakukan, saudara dia dagang kue dengan semangat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bosnya itu di Malaysia telepon dia, saya mau buka usaha di sini dan saya mau kamu yang jadi ownernya. Wow. Amin Bapak Ibu. Sekarang dia pegang ratusan juta, dipercaya bosnya ngelola uang. Dia bilang sama saya, aduh bos saya bingung, ini pegang banyak uang begini bagaimana? Ya, karena dia sudah dipercaya, saudara 12 tahun dia pernah kerja kan sebagai ART di Malaysia, bosnya udah tahu siapa dia. Dia jujur, dia laporkan semua tanggung jawab dia. Sekarang dia jadi owner saudara. Ya, dia mengembangkan salah satu bidang bisnis bosnya di sini. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jangan pernah menganggap remeh ya kalau dipercayakan hal yang kecil ya Bapak Ibu ya, bertumbuh di situ untuk jadi dewasa. Karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara di tahun 2023 ini untuk Tuhan angkat hidupmu. Amin. Yang penting kuncinya saudara ambil tanggung jawab, tidak lari dari proses saudara. Amin. Ya, tetap setia sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau mau untuk setiap kami menjadi dewasa. Tinggalkan nepios, sifat kanak-kanak itu dalam hidupmu Bapak Ibu. Tuhan mau kita semua menjadi teleos. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Secara pilar kerohanianmu, secara pilar keuanganmu, pilar keluargamu dan pilar kesehatanmu. Tuhan mau kau bertumbuh menjadi dewasa. Ambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau selama ini kau sering mengabaikan, menganggap remeh perintah Tuhan. Hari ini mulai kembali. Wake up, bangun. Bangun sudah, sadari dirimu. Aku mau Tuhan, tinggalkan sifat kanak-kanakku. Aku mau diubahkan Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini memberikan aku pengertian, memberikan aku pencerahan. Sehingga aku dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupanku sehari-hari. Bapa, hamba-Mu berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah kami semua tanpa terkecuali, kami boleh merendahkan hati kami mau diajar, kami mau dididik, kami mau dilatih. Untuk kami semua bertumbuh menjadi dewasa. Kami serahkan Tuhan
seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.